8 jenis tabungan yang wajib dimiliki emak-emak masa kini. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, pernah nggak sih ngerasa baru saja ambil uang di ATM? Pas kedip sedikit, kok saldonya sudah sisa angka penolong saja? Alias sisa buat administrasi bulanan doang. Jujur ya Bu, saya saja kadang heran, apa uang di dompet itu punya kaki ya? Karena larinya cepat banget. Apalagi kalau sudah dengar kata diskon, atau lihat kurir paket datang ke depan pagar rumah. Padahal, kalau kita baca artikel finansial terbaru tahun 2026, tantangan ekonomi ke depan itu makin menantang. Dan kita sebagai Menteri Keuangan rumah tangga, wajib banget punya strategi biar nggak cuma numpang lewat itu. Gaji suami. Makanya hari ini kita mau bahas 8 jenis tabungan yang wajib banget dimiliki emak-emak masa kini. Supaya hidup kita nggak cuma soal gali lubang, tutup lubang pakai panci di dapur. Tabungan nomor 1 yang paling dasar adalah dana darurat. Karena musibah itu datangnya nggak pernah pakai surat undangan, atau kasih kabar lewat grup WhatsApp dulu. Bayangkan kalau tiba-tiba genteng bocor, pas lagi hujan deras, atau mesin cuci mendadak mogok, pas cucian lagi numpuk setinggi gunung. Nah, disinilah dana darurat jadi pahlawan kita. Ibu-ibu harus punya simpanan khusus yang nggak boleh diganggu-gugat, kecuali dalam keadaan yang benar. Bener, kepepet banget. Kayak pas lagi butuh uang buat berobat, atau perbaikan rumah mendesak. Jangan sampai pas ada butuh mendadak kita malah sibuk cari pinjaman ke tetangga julid yang mulutnya lebih tajam daripada pisau dapur kita sendiri ya Bu. Jenis tabungan nomor 2 adalah tabungan pendidikan anak. Karena kita semua tahu kalau biaya sekolah itu naiknya sudah kayak roket yang mau meluncur ke bulan setiap tahunnya. Meskipun anak masih kecil, atau bahkan masih dalam kandungan. Nggak ada salahnya kita mulai sisihkan uang receh atau uang kembalian belanja buat masa depan mereka nanti. Kita kan pengen anak-anak kita sekolah setinggi langit supaya bisa membanggakan orang tua dan nggak pusing mikirin biaya pas mau masuk kuliah nanti. Anggap saja ini investasi jangka panjang supaya kita nggak perlu jual perhiasan atau gadai sertifikat tanah cuma buat bayar uang pangkal sekolah yang harganya bikin meriang. Nomor 3, ibu-ibu wajib punya tabungan hari tua atau pensiun. Karena kita nggak selamanya bakal kuat kerja atau punya tenaga ekstra buat urus ini itu. Seringkali kita terlalu fokus urus anak sampai lupa kalau kita juga bakal menua dan butuh dana buat masa istirahat kita nanti, supaya nggak jadi beban buat anak cucu. Tabungan ini fungsinya supaya nanti pas kita udah keriput tetap bisa jalan-jalan sore atau sekadar ngopi cantik tanpa harus minta jatah bulanan ke menantu yang belum tentu cocok sama kita. Jadi, mari kita mulai sisihkan sedikit demi sedikit dari sekarang. Karena masa tua yang tenang itu dimulai dari kedisiplinan kita di masa muda yang penuh tenaga ini. Selanjutnya nomor 4 adalah tabungan kurban atau ibadah lainnya, supaya pas waktunya tiba, kita nggak perlu pusing cari uang kaget yang jumlahnya jutaan itu. Kadang kita suka kaget ya Bu pas lihat harga kambing atau sapi yang makin hari makin mahal. Padahal niat kita tulus buat beribadah dengan menabung khusus setiap bulan. Beban itu jadi terasa ringan. Karena kita sudah cicil sedikit demi sedikit, kayak lagi bayar arisan, tapi hasilnya buat pahala sendiri. Rasanya pasti beda banget kalau kita bisa berkurban pakai hasil keringat dan tabungan sendiri, tanpa harus mengganggu uang dapur yang sudah mepet itu. Tabungan nomor 5 ini, favorit saya yaitu tabungan hari raya. Supaya pas lebaran datang, kita tetap bisa tampil glowing, tanpa harus pusing mikirin harga daging yang lagi naik. Kita kan pengen kasih amplop buat keponakan dengan wajah ceria, beli baju baru buat sekeluarga, atau bikin kue kering yang toplesnya berjejer rapi di meja tamu. Kalau nggak ditabung dari jauh hari,
Biasanya pas mau lebaran kita malah jadi emosi terus karena uang habis buat belanja ini. Itu yang harganya sudah nggak masuk akal di pasar. Jadi, ayo kita mulai sisihkan uang buat hari kemenangan ini supaya kemenangan kita benar-benar nyata tanpa bayang-bayang utang setelahnya. Nomor 6 adalah tabungan kesehatan di luar asuransi. Karena seringkali ada biaya-biaya kecil yang nggak tercover, tapi cukup menguras kantong kalau nggak disiapkan. Misalnya buat beli vitamin tambahan, suplemen kecantikan biar tetap awet muda, atau sekadar buat kontrol gigi rutin biar senyum kita tetap manis di depan suami. Sehat itu mahal, Bu. Tapi jauh lebih mahal kalau kita sakit dan nggak punya persiapan uang sama sekali buat beli obat atau bayar konsultasi dokter. Punya tabungan ini bikin hati kita lebih tenang dan gak panik kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang badannya agak anget atau butuh asupan nutrisi tambahan. Jenis tabungan nomor 7 adalah tabungan impian atau hobi, supaya ibu-ibu juga punya hak buat bahagia dan gak cuma mikirin urusan rumah tangga melulu. Ibu pengen beli tas baru, ganti handphone yang kameranya lebih jernih buat bikin konten, atau pengen liburan bareng teman-teman arisan keluar kota. Tabungan ini sah-sah saja ada, supaya kita nggak merasa jenuh dan punya semangat buat kelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik lagi ke depannya. Ingat ya Bu, emak-emak yang bahagia itu bakal bikin suasana rumah jadi lebih ceria. Dan suami juga jadi makin sayang, karena istrinya nggak gampang marah-marah. Terakhir nomor 8 adalah tabungan investasi seperti emas atau reksadana yang bisa bikin uang kita berkembang dan nggak cuma habis dimakan inflasi. Sekarang kan sudah gampang banget beli emas mulai dari berat yang kecil-kecil, jadi uang receh sisa belanja bisa kita konversi jadi aset yang berharga. Emas itu sahabat sejati emak-emak, karena kalau butuh cepat, tinggal dibawa ke toko emas atau pegadaian dan langsung cair jadi uang tunai. Ini cara paling cerdas buat mengamankan nilai uang kita supaya nggak tergerus harga barang yang setiap hari makin mahal dan bikin pusing 7 keliling. Nah, ibu-ibu sekalian, punya 8 jenis tabungan ini memang kedengarannya berat dan bikin kita pengen tarik napas panjang berkali-kali ya. Kadang kita suka merasa uang dari suami saja sudah pas-pasan. Gimana caranya mau dibagi ke 8 pos tabungan yang berbeda-beda kayak gini? Tapi kuncinya bukan pada seberapa besar jumlah yang kita tabung, melainkan pada konsistensi dan niat kita buat mengatur masa depan yang lebih baik. Sedikit autokritik buat kita semua, seringkali kita lebih mementingkan gaya hidup dan gengsi daripada memikirkan keamanan finansial jangka panjang untuk keluarga kita sendiri. Mari kita jujur pada diri sendiri, berapa banyak uang yang habis cuma buat beli barang yang sebenarnya nggak penting banget, tapi kita beli cuma karena ikut-ikutan tren. Cobalah untuk lebih kontemplatif dan reflektif dalam setiap pengeluaran. Apakah ini kebutuhan atau cuma keinginan sesaat yang bakal berakhir jadi tumpukan barang di gudang? Mengatur keuangan itu butuh keberanian buat bilang tidak pada hal-hal yang nggak perlu, demi bisa bilang ya pada masa depan yang lebih cerah dan tenang. Jangan sampai kita terlihat kaya di media sosial, tapi sebenarnya hati kita selalu was-was setiap kali ada tagihan datang ke rumah. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu. Hebat!